Ada inovasi keren di dunia headphone di tahun 2022 ini. Tada, headphone tak kasat mata. Ya, kamu nggak salah dengar. Gadget ini mentransmisikan ultrasound secara senyap lewat udara. Kamu akan merasa seperti sedang memakai headphone asli karena saat mentransfer ultrasound, benda ini menyatukannya ke dalam kantung yang dapat didengar tepat di luar telingamu. Kalau ada orang di dekatmu, mereka hanya akan mendengar seperti suara bisikan. Kalau kamu yang memakai headphone tak kasat mata, kamu akan tenggelam dalam audio spasial 3 dimensi yang berkurang hingga 90% hanya 1 meter dari posisimu. Kalau kamu memutar kepala atau bergerak, itu akan mengaktifkan sensor gerak yang bertanggung jawab atas pengenalan wajah. Sensor ini melacak telingamu untuk memastikan suara sampai ke tempat yang tepat. Saat pertama kali muncul, headphone sebenarnya cuma punya satu lubang suara. Pada tahun 1880-an, operator telepon menggunakan semacam versi sederhana dari apa yang kita kenal sebagai headphone saat ini. Mereka harus menghubungkannya ke alat bersama dengan corong yang memungkinkan transmisi. Berat alatnya sendiri antara 3-5 kg dan seorang operator akan memegangnya di bahu mereka. Penemu tidak pernah benar-benar menginginkan headphone menjadi portable, atau setidaknya tidak sejak awal. Pada tahun 1970-an, kebanyakan orang menggunakan headphone untuk mendengarkan lagu di rumah. Perubahan besar dalam sejarah headphone hanya terjadi ketika Sony merilis Walkman. Banyak orang menginginkan headphone portable untuk mendengarkan lagu favorit mereka, bahkan saat di luar rumah. Kalau kamu menyadari baterai pada salah satu earbud lebih cepat habis, jangan takut. Bukan cuma kamu yang berurusan dengan masalah ini. Itu terjadi karena sinyalnya tidak akan sama kuatnya di kedua earbud. Misalnya, kalau perbedaannya naik antara 15-20% setelah kamu memakai keduanya pada waktu bersamaan, ya mungkin memang ada yang salah. Tapi, jika selisihnya 5%, semuanya normal karena sistem mengumpulkan data baterai dari masing-masing earbudmu. Jadi, tergantung di mana tepatnya kamu memegang ponsel. Bisa lebih dekat ke kiri atau kanan dari earbud atau seberapa konduktif satu sisi kepalamu dengan cara memblokir lebih sedikit sinyal. Dan umumnya earbudmu memiliki koneksi individual sehingga masing-masing akan menggunakan energi pada tingkat yang sedikit berbeda. Kalau kamu memakai mode pesawat saat bermain mobile game, kamu tidak akan mendapatkan iklan yang muncul sepanjang waktu di tengah permainan. Ide cerdas. Saat kamu mematikan suara di ponsel pintarmu, baterainya akan bertahan lebih lama. Getaran juga akan membuang energi. Kamu dapat mengisi daya ponsel lebih cepat jika memakai stop kontak daripada kabel USB. Tentu, kalau di dalam mobil sih tidak apa. Atau misalnya kamu sedang ada di suatu tempat dan hanya ada laptopmu. Tapi kamu pasti harus menunggu lebih lama. Masukkan tagar 31 tagar dan nomor teleponmu kalau ingin menyembunyikannya. Dengan begitu, saat kamu menelepon teman, mereka tidak akan bisa melihat siapa yang menelepon. Namun, kamu hanya dapat menyembunyikan nomormu selama panggilan saat ini. Kalau kamu ingin meminjamkan ponselmu kepada teman, tapi kamu ingin menjaga kerahasiaan semua pesan dan data pribadi yang lainnya, gunakan mode tamu. Gunakan 2 jari untuk mengusap dari atas ke bawah dan masuk ke ikon pengguna di kanan atas. Kamu akan melihat ikon tambahan tamu. Sekarang kamu dapat memilih tindakan mana yang akan kamu izinkan untuk teman atau siapapun yang memegang ponsel pintarmu. Ponsel cerdas sangat serbaguna sehingga perlahan-lahan menggantikan banyak hal di rumahmu. Kamu bahkan dapat menggunakan telepon sebagai pengganti remote TV. Ada aplikasi yang dapat menghubungkan TV melalui Bluetooth atau Wi-Fi. Apa kamu pernah membaca artikel di Wikipedia tentang topik yang sangat rumit? Seperti bagaimana ponsel atau beberapa gadget lain berfungsi. Kamu dapat menerjemahkannya ke dalam bahasa manusia biasa dengan memilih versi bahasa Inggris sederhana. Ini akan membawamu ke artikel yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Ponsel pintarmu itu dapat melihat cahaya inframerah. Jadi kalau kamu menembakkan sinar inframerah langsung ke kamera ponselmu, akan ada sinar ungu di layarmu. Ini terjadi karena sebagian besar sensor pada kamera digital dapat merasakan frekuensi cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata kita. Pengecas nirkabel itu mudah dibawa kemana saja. Plus, ngaku aja, alat ini keren kan? Tapi kalau bateraimu lemah dan kamu perlu mengecas ponselmu sesegera mungkin, pengecas nirkabel tidak seefektif dan secepat yang konvensional.
Kalau kamu punya beberapa baterai cadangan di rumah, kamu dapat menggunakan sisi negatif baterai sebagai stylus untuk ponsel pintarmu, baik pada iPhone ataupun Android. Benar, coba gulirkan di aplikasi, menavigasi halaman beranda dan menggambar di catatan. Stylus baterai dapat melakukan hampir semua hal yang dapat dilakukan oleh stylus biasa. Kamu juga dapat mengambil pensil dan aluminium foil. Sobek selembar untuk membungkus penghapus di bagian atas pensil. Tada, stylus baru. Alat ini dapat berguna saat di luar sangat dingin dan kamu mengenakan sarung tangan sehingga tidak dapat mengontrol ponsel tanpa stylus. iPad dipasarkan bertahun-tahun setelah iPhone mengguncang dunia. Tapi tablet tersebut adalah proyek asli yang dikerjakan perusahaan Apple sebelum mereka mendapat ide untuk menerapkan sistem seperti itu ke telepon. Saat kamu ingin mengedit layar beranda, kamu mungkin akan mengambil ikon aplikasi dan memindahkannya kemanapun yang kamu mau, ya kan? Kemudian kamu akan mengambil aplikasi lain dan memindahkannya, lalu aplikasi lain, dan seterusnya. Jauh lebih efektif dengan hanya mengambil aplikasi, lalu mengetuk aplikasi lain yang ingin kamu pindahkan. Lalu kamu memindahkannya, meletakkannya di tempat yang kamu inginkan, dan semuanya selesai. Identifikasi wajah nggak menjamin nggak ada satupun yang akan membuka kunci ponselmu tanpa seizinmu. Mungkin ada situasi saat ponselmu diambil orang, dan dia mencoba membuka kunci identifikasi wajah memakai wajahmu. Jika itu terjadi, katakan saja, "Hai Siri, ponsel siapa ini?" Ponselmu akan segera macet, jadi orang yang memegangnya harus menggunakan kata sandi untuk membukanya. Kalau kamu ingin suara iPhone-mu lebih keras, buka setting, lalu music. Di bawah EQ, kamu akan melihat opsi yang disebut late night. Ini akan membuat suara yang keras jadi pelan, pada saat yang sama akan membuat suara pelan terdengar lebih baik. Kalau kamu punya AirPods selalu hilang, kamu dapat melacaknya dengan Find My App Apple. Pertama, kamu perlu memastikan AirPods-mu ditautkan ke ID Apple. Kamu perlu mengatur Find My App di iPhone, lalu kamu dapat memeriksa lokasi terakhir AirPods kesayanganmu di peta. Kalau kamu kehilangan cuma satu, kamu dapat memerintahkan untuk memutar suara. Dengan begitu, kamu dapat dengan mudah menemukannya, setidaknya selama benda itu terhubung ke Bluetooth dan dekat dengan beberapa perangkat Apple lain milikmu. Cukup luncurkan Find My App, buka tab Device, dan tekan opsi Play Sound. Untuk menghemat masa pakai baterai, simpan hanya 1 bat dan pakai bergantian dari waktu ke waktu. Kalau kamu sering memakai AirPods dan bateraimu sering habis, kamu bisa mengecas salah satunya saat menggunakan yang lain. Kamu bisa memakai iPhone untuk memeriksa status baterai AirPods dan casing pengisi dayanya. Cara pertama adalah membuka casing pengecas di sebelah iPhone-mu. Langkah ini akan meminta ponsel untuk menampilkan pop-up dan kamu akan melihat sisa baterai. Cara lain adalah dengan menambahkan widget baterai ke panel Today Notification Center. Widget ini hanya akan menyertakan AirPods saat kamu memakainya secara aktif, atau kamu dapat memeriksa sisa baterai di Apple Watch. Tempatkan casing pengecas yang terbuka di sebelah Apple Watch. Sekarang buka Control Center dan pilih opsi baterai. Kamu akan melihat statistik baterai untuk jam tangan, AirPods, dan casing. Siri sebenarnya dapat membacakan beberapa pesan terbaru untukmu. Siri dapat melakukannya melalui AirPods-mu. Kamu juga dapat menggunakan perintah suara cepat untuk membalas pesanmu. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus untuk menyiapkan fitur seperti itu. Tapi kalau kamu ingin mematikannya, buka Settings, klik Siri and Search, lalu Announce Messages. Selain pesan, Siri juga dapat mengumumkan notifikasi melalui AirPods.